Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ujian seminar magang saya dengan judul Aktivitas Pertambangan dan Efektivitas Penggunaan Longbed Conveyor dalam memenuhi target produktivitas 2000 ton per jam pada pengiriman limestone dari klaster 6 ke Silo Batu Gadang, PT Semen Padang. Perkenalkan, saya Muhammad Yani Al-Rizki. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini yaitu pada PT Semen Padang, bed conveyor yang digunakan adalah sebagai alat transportasi utama di PT Semen Padang untuk pengiriman limestone dari klaster menuju ke pabrik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil produksi dari kegiatan pertambangan PT Semen Padang. Sementara itu, bed conveyor yang ada di PT Semen Padang memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga kapasitas yang dimiliki per masing-masing belt untuk pengiriman limestone akan berbeda sesuai jalur pengirimannya. Untuk itu, kapasitas produksi belt conveyor tersebut akan bergantung kepada kapasitas produksi per jalurnya. Pada kesempatan ini, saya berfokus pada belt conveyor jalur pengiriman limestone dari klaster 6 ke Silo Batu Gadang. Maka dari itu, saya mengambil pokok bahasan efektivitas penggunaan long belt conveyor untuk memenuhi target produktivitas 1.800 ton per jam pada pengiriman limestone dari limestone klaster 6 ke Silo Batu Gadang PT Semen Padang. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui aktivitas pertambangan di PT Semen Padang. 2. Mengetahui perbandingan jumlah produktivitas belt conveyor yang direncanakan dengan hasil sebenarnya pada bulan Desember 2020. 3. Mengetahui nilai efektivitas dari masing-masing belt conveyor pada bulan Desember 2020. 4. Mengetahui penyebab-penyebab dari gangguan kerja unit dalam memenuhi target produktivitas. Sejarah perusahaan: PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda. Pada tahun 1995, pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya dari PT Semen Padang ke PT Semen Gresik. Berikut ini adalah struktur organisasi Departemen Tambang PT Semen Padang. Selanjutnya, lokasi dan kesampaian daerah. Secara geografis, lokasi tambang PT Semen Padang berada di Bukit Karangputih, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Geologi regional dari PT Semen Padang. Menurut PH Silitonga, tahun 1995, sejarah geologi regional dengan penelitian berawal pada umur karbon sampai perm, di mana formasi kuantan terendapkan pada lingkungan laut dengan muka air laut yang normal. Kemudian, pada umur perm, terendapkan secara menjemari formasi silungkang yang dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut dan aktivitas vulkanik. Lalu terjadi ketidakselarasan berupa hiatus dan aktivitas tektonik sehingga pada umur Oligocene terendapkan formasi berani pada lingkungan kipas aluvial. Selanjutnya, iklim dan cuaca. Pada wilayah PT Semen Padang memiliki iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur suhu berkisar 27 derajat hingga 35 derajat. Selanjutnya, aktivitas penambangan di PT Semen Padang. Pada proses penambangan di PT Semen Padang, pertama, yaitu pioneering atau pembuatan jalan masuk untuk pembukaan era penambangan baru sampai bisa menempatkan peralatan penambangan. Lalu land clearing, kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan daerah penambangan yang baru dari vegetasi tumbuhan. Lalu ada pengupasan overburden menggunakan ekskavator sebagai alat gali dan dump truck sebagai alat muatnya. Pada overburden di PT Semen Padang mengandung silika, yang dimana silika ini bisa juga kita digunakan untuk bahan campur dalam proses produksi atau pengolahan di PT Semen Padang. Selanjutnya, ada pembersihan aerial drilling. Pembersihan aerial drilling ini menggunakan bulldozer. Lalu selanjutnya ada pengeboran atau drilling di PT Semen Padang. Alat bor yang dipakai adalah Furukawa HCR 1500 ED2, memiliki diameter lubang bor 5 inci dengan satu rod 6 meter.
Total rod pada alat ini ada 3, maka panjang rod adalah 18 meter. Selanjutnya, pola pengaboran pada PT Semen Padang. Pola pengaboran yang dipakai pada PT Semen Padang biasanya pada umumnya yaitu pola zigzag dengan spasi dan border umumnya 6 kali 5 meter. Selanjutnya, aktivitas penambangan di PT Semen Padang yaitu rangkaian peledakan. Proses peledakan ini atau pemberaian batuan dikarenakan di PT Semen Padang memiliki batuan yang keras dan bongkahannya yang besar-besar, sehingga diperlukan proses peledakan untuk menghemat dana. Pada rangkaian peledakan ini dilakukan pada areal batu kapur yang akan ditambang. Selanjutnya, aktivitas penambangan PT Semen Padang yaitu loading dan hauling, di mana loading adalah pemuatan pengambilan material yaitu batu gamping, batu kapur yang sudah diberaikan kemudian dipindahkan ke dalam alat angkut yaitu hauling dengan menggunakan alat angkut yaitu dump truck. Dari pada hauling ini, pada pengangkutan ini dibawa dari areal penambangan menuju ke crusher. Ada crusher 2, crusher 3A, 3B, crusher 6, dan beberapa moser. Selanjutnya ada aktivitas penambangan yaitu crushing, yaitu peremukan batuan untuk menghasilkan batuan dengan ukuran yang lebih kecil lagi yang dibutuhkan oleh pabrik. Selanjutnya ada conveying yaitu alat transportasi dari crusher menuju ke pabrik. Selanjutnya ada pengolahan. Pada proses pengolahan ini dari crusher terus lalu ke secondary crusher, habis itu di proportioning equipment, habis itu di grinding mill, habis itu dimasukkan ke clinker, ditambahkan gypsum terlebih dahulu baru dimasukkan ke clinker. Selanjutnya masuk ke pembahasan aktivitas pertambangan dan efektivitas penggunaan long bed on fire dalam memenuhi target produktivitas 2000 ton per jam pada pengiriman limestone dari Crusher 6 ke silo batu gadang PT Semen Padang. Karakteristik umum dari bed conveyor. Conveyor adalah salah satu jenis alat pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Lalu bed conveyor merupakan suatu alat angkut material yang berupa karet dan dapat bekerja secara berkesinambungan pada kemiringan tertentu maupun mendatar. Berikut adalah komponen dari bed conveyor, yaitu ada load chute, merupakan tempat atau wadah dari material yang jatuh dari crusher atau dari belt yang sebelumnya. Baru di skidboard adalah untuk membentuk material di atas belt. Ada belt, ada carrying couplers untuk roda yang dari belt di bawah belt, ada head drive pulley, katrol di depan, dan ada tail pulley, katrol di belakang. Ada brake cleaner untuk membersihkan belt dari material yang masih tersisa. Ada secondary cleaner, ada snook pulley, ada bend pulley, take up pulley, ada impact bed. Impact bed ini untuk apabila material jatuh dari load chute, maka dari impact bed itu menahan agar belt tetap dalam kondisi normal. Selanjutnya ini adalah foto-foto dokumentasi komponen bed conveyor pada PT Semen Padang. Selanjutnya produktivitas bed conveyor. Pada produktivitas pengangkutan bed conveyor per satu waktu diatur oleh kecepatan sabuk jenis pembawa, sudut kemiringan atau penurunan, karakteristik dan bentuk material yang akan diangkut, dan lain-lain. Namun, untuk keperluan umum, kapasitas dapat dihitung dengan rumus. Ini menurut buku Bridgestone Conveyor Handbook pada tahun 2007 sebagai berikut rumusnya. Selanjutnya, luas penampang belt. Luas penampang melintang adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Selanjutnya, surface angle of material atau sudut tumpah material merupakan suatu sudut antara bidang horizontal dengan permukaan material pada saat material tersebut diangkut dalam bed conveyor. Berikut nilai sudut surface. Selanjutnya, berat jenis material. Berat jenis pada ini kan maka materialnya adalah
batu kapur. Jadi berat jenis dari setiap material adalah beratnya per satuan volume, termasuk ruang antara bahan yang diangkut. Pada penelitian ini, material yang termasuk dalam penelitian yaitu limestone atau batu kapur. Adapun berat jenis dari limestone yaitu 1,65 ton per meter kubik. Selanjutnya ada koefisien sudut kemiringan. Kapasitas bed conveyor bervariasi dalam kaitannya dengan kemiringan atau penurunan sudut. Hal ini dikarenakan semakin curam lereng yang dilalui bed conveyor, maka akan semakin sedikit jumlah material yang bisa diangkut oleh bed conveyor. Selanjutnya ada kecepatan bed conveyor. Pada sebelah kanan itu adalah kecepatan yang telah diatur oleh PT Semen Padang atau kecepatan teoritis yang telah ditetapkan oleh PT Semen Padang. Sebelum dilakukan pengamatan kecepatan bed conveyor secara aktual di lapangan, saya mendapatkan data kecepatan teoritis bed conveyor yang sudah ditetapkan oleh PT Semen Padang. Adapun data kecepatan teoritis bed conveyor yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya itu perhitungan koefisien kemiringan bed conveyor. Dalam penentuan koefisien kemiringan bed dapat ditentukan dengan menggunakan tabel koefisien kemiringan bed berdasarkan Bridgestone Handbook. Nilai koefisien berikutnya adalah perhitungan luas penampang bed conveyor. Nilai koefisien cross section areal dari bed conveyor ditentukan berdasarkan tipe conveyor, lalu trough angle dan surface angle. Dari hasil pengamatan di lapangan, bed conveyor yang digunakan pada PT Semen Padang adalah tipe 3, yaitu conveyor scroll trough dengan trough angle yang berbeda-beda antara 20 derajat dan 35 derajat, serta surface angle yaitu 20 derajat. Berdasarkan tipe conveyor yang digunakan, convection section area ditentukan dengan menggunakan tabel Bridgestone Conveyor Bed Handbook. Selanjutnya, di sini perhitungan produktivitas bed conveyor. Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan Bridgestone Conveyor Bed Handbook, maka produktivitas teoritis bed conveyor yaitu di sini saya mengambil contoh di perhitungan bed 6A1J03 dengan luas penampang bednya yaitu 0,8743 meter kuadrat, kecepatan bed 1 meter per second, berat jenis limestone 1,65 ton per meter kubik, lalu koefisien kemiringan bed 1. Di sini kita cari 3.600 dikali luas penampang, dikali kecepatan bed, dikali berat jenis limestone, dan dikali koefisien kemiringan bed. Maka hasil yang didapatkan adalah produktivitasnya yaitu 5.153,34 ton per jam. Lalu menentukan kemampuan belt per jalur pengiriman. Setelah melakukan identifikasi dan dilakukan perhitungan kapasitas dan produktivitas, maka data kapasitas dan produktivitas per masing-masing belt sesuai pada tabel 7 yang saya input di laporan dalam satu jalur produksi yang beroperasi untuk mengetahui berapa kapasitas dan produktivitas jalur pada masing-masing jalur. Nah, pada tabel ini setelah didapatkan, ini adalah Q atau produktivitas teoritis yang saya dapat dari perhitungan data-data teoritis, lalu ada Q aktual atau produktivitas aktual secara lapangan yang saya hitung dengan data-data di lapangan. Dari sini bisa dapat kita lihat ya untuk rangkaian belt 6A1J05 yang di lapangannya yaitu 1895,08 ton per jam itu tidak sesuai atau tidak mencapai target, di mana target dari PT Semen Padang sendiri adalah 2000 ton per jam. Selanjutnya, dari data tadi baru didapatkan efektivitas belt per jalur pengiriman. Dari perhitungan data di atas, dari perhitungan di laporan dapat diketahui nilai efektivitas dari belt conveyor pada jalur pengiriman limestone dari klaser 6 ke Silo Batu Gadang. Pada setiap bed conveyor memiliki nilai efektivitas yang berbeda-beda, maka data efektivitas masing-masing bed conveyor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas long bed conveyor. Yang pertama itu untuk faktornya itu gangguan pada limestone klaser 6 atau klaser 6. Selanjutnya, ada juga gangguan pada jalur long bed conveyor. Hal ini juga yang sering terjadi pada PT Semen Padang, yaitu yang pertama ada gangguan-gangguan yang berasal dari beban material batu kapur itu sendiri, karena beban pada material batu kapur tidak merata di sepanjang bed conveyor. Selanjutnya,
ini merupakan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya nilai produksi pada jalur 6A1J05, yaitu lereng curam yang ada pada lintasan belt jalur 6A1J05. Pada belt jalur 6A1J05, lereng yang dilalui memiliki kecuraman. Hal ini mengikuti permukaan tanah yang memiliki daerah yang cukup curam, sehingga memaksa belt 6A1J05 yang melalui daerah tersebut mengikuti permukaan yang memiliki ketinggian tidak sama. Dari hasil penelitian ini, didapatlah kesimpulan. Yang pertama, aktivitas pertambangan di PT Semen Padang dimulai dari persiapan peledakan hingga ke pengiriman limestone oleh belt conveyor ke storage untuk diolah menjadi semen. Yang kedua, dari data dan perhitungan didapatkan nilai produktivitas aktual belt dari 6A1J03 yaitu 2.851,94 ton per jam, lalu belt 6A1J04 yaitu 2.266,90 ton per jam, lalu belt 6A1J05 yaitu 1.865,08 ton per jam, lalu belt 6A1J05 yaitu 2.552,11 ton per jam. Lalu yang ketiga, hasil perhitungan nilai efektivitas long belt conveyor jalur pengiriman dari LSC 6 ke Sile Batu Gadang, yaitu pada belt 6A1J03 nilai efektivitasnya 55%, belt 6A1J04 50%, belt 6A1J05 47%, belt 6A1J06 56%. Lalu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya nilai efektivitas dari long belt conveyor adalah yang pertama, tidak tercapainya nilai produktivitas dari LSC limestone cluster 6 pada bulan Desember, yang kemudian lalu kemudian terdapat gangguan pada jalur long belt conveyor, serta faktor yang menyebabkan belt 6A1J05 tidak memenuhi target produksi adalah dikarenakan pada jalur belt 6A1J05 melintasi lereng curam sehingga mempengaruhi kapasitas yang dapat diangkut belt dan juga mempengaruhi kecepatan dari belt. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai efektivitas dari long belt conveyor adalah pada jalur pengiriman adalah saran dari penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai efektivitas dari long belt conveyor pada jalur pengiriman adalah pertama, dari klaser 6 pada saat beroperasi sering terjadi kerusakan mesin yang mengakibatkan produksi terhenti dan juga mesin berhenti sesaat yang menyebabkan material belum ada atau tumbuh feeding. Maka disarankan untuk memaksimalkan kinerja limestone klaser 6 dengan melakukan perawatan klaser secara berkala dan pengumpanan klaser. Lalu faktor yang kedua adalah penggunaan belt yang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Maka disarankan terdapat perbaikan dan perawatan unit belt dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta dilakukan secara rutin sehingga produktivitas dan aktivitas belt dapat dicapai. Lalu saran yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana cara agar belt yang melewati lereng curam tetap memiliki kecepatan yang stabil dan tidak mempengaruhi nilai produktivitas dari belt tersebut. Sekian presentasi ujian seminar magang ini dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.